Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semua. Jumpa lagi kita di channel petani dan peternak tak pernah rugi. Di depan kita ada sayur bunga kol, atau mungkin juga bisa disebut brokoli ya, atau mana yang tepat sebutan untuk sayur ini. Ini dari tetangga sawah kita yang kemarin kita upload, sudah panen alhamdulillah. Kemudian hari ini dipanen hanya untuk ini dibagi-bagikan dengan tetangga supaya bisa merasakan nikmatnya sayur bunga kol ini sahabat tani. Alhamdulillah ya. Jadi ini petani itu seperti itu ya, di desa, di kampung ini sudah ngasih makan ulat, sudah itu juga ngasih ke manusia, nggak banyak tapi cukup ya, kenyataannya cukup untuk bersedekah. Perlu kita contoh. Baiklah sahabat tani semua, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semuanya, karena kalau nggak sehat ya banyak nikmat yang mungkin tidak bisa kita rasakan, kita tidak bisa menikmatinya. Tapi kalau sehat alhamdulillah kita masih bisa merasakan ini nikmatnya sayur seperti ini ya, bunga kol seperti ini juga ya, itu dibutuhkan sehat juga. Baiklah, untuk saat ini kita akan mencoba untuk membahas sesuai dengan pengalaman kita salah satu bahan aktif insektisida ataupun nematisida yang berbahan aktif karbofuran. Nah, ini di depan kita dengan satu merek dagang saja ya, ini kita kasih contoh, tapi yang kita bahas bukan merek dagangnya tetapi bahan aktifnya karbofuran. Karbofuran ini adalah insektisida dengan grup golongan 1A, dia termasuk dari golongan karbamat. Ini racun kontak lambung dan juga sistemik ya. Apabila untuk kontak lambung, apabila ada hewan yang terpapar atau hama yang terpapar dengan racun ini, dia akan keracunan. Kemudian racun karbofuran ini juga insektisida nematisida ini apabila kita tabur ya, ini karena ini berbentuk butir-butiran kecil seperti ini yang kita lihat di dalamnya, di pasir ini ya. Ini juga akan diserap tanaman bila kita tabur di sekitar perakaran. Itu juga akan menjadikan tanaman secara keseluruhan akan beracun, karena dia akan diserap oleh tanaman sehingga hama yang memakannya ataupun yang bersentuhan dengannya itu juga akan mengalami keracunan. Ada petik tetap pakai hama yang belum resisten dengan salah satu bahan aktif ini. Nah, ini biasanya banyak petani yang menggunakan untuk menaburkannya untuk mengatasi nematisida pada tanah. Nematisida itu adalah hama-hama yang biasa hidup di tanah. Ada hewan kecil-kecil, sangat kecil, ada yang seperti cacing, ada yang seperti banyak kakinya tapi di dalam tanah, sangat kecil. Dan untuk sasaran ini kita lihat adalah jagung untuk pengerek tongkol 5 gram per tanaman. Cara aplikasi adalah penaburan. Kemudian padi sawah adalah untuk penggerek batang. Nah, ini kita bisa melihat bahwa efek sistemiknya
itu bisa masuk sampai ke dalam. Hama pelipat daun, hama putih untuk tebu pengerek pucuk, dan ini juga biasa kita taburkan untuk petani-petani untuk mengatasi nematisida pada pertanaman melon, pertanaman cabai, bawang merah pada saat olah lahan. Dan ini bisa larut dengan air ya, bisa larut dengan air, tetapi untuk butiran yang keras itu cukup lama walaupun kita rendam dalam waktu ramah sehari pun 2 hari pun dia tidak larut, karena mungkin ini bahan dasarnya kita tidak tahu, mungkin pasir. Dan untuk tanaman jagung, karena kita saat ini menanam jagung, ini biasa petani di sini apabila serangan ulat itu sangat tinggi, ulat daun sangat tinggi, maka bisa menjadi salah satu opsi, yaitu pemberian pada pucuk tunas daun jagung tersebut dikasih ini satu jimpit ini ya di atasnya. Itu termasuk cukup efektif untuk mengatasi hama ulat yang berada di daun, yang biasanya dia akan memakan daun tanaman yang masih muda, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung hama ulat tidak akan suka lagi ya, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Karena di dalam ujung tunas jagung ini lebih sulit ya apabila kita melakukan penyeberangan juga. Tapi alhamdulillah saat ini cukup jarang orang memakai karbofuran ini, karena hama ulat termasuk masih bisa diatasi. Dan kita tahu bahwa karbofuran ini mempunyai efek samping yang cukup tidak bagus untuk lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya, karena efeknya cukup lama dan cukup berbahaya, bisa merusak ekosistem tanahnya. Karena hampir semua hewan yang ada di tanah ya, mikroorganisme yang baik ataupun yang tidak baik, itu yang mengganggu atau yang tidak mengganggu tanaman dia akan mati ya. Sampai cacing-cacingnya yang kita tahu dia berfungsi untuk menggemburkan tanah, itu juga akan ikut mati. Jadi sekali lagi kita harus berusaha ya, berusaha untuk meminimalisir penggunaan pestisida dari segala jenis, karena pasti ada efek samping yang cukup berbahaya. Jadi gunakanlah sesuai dengan ini yang dibutuhkan, jangan terlalu berlebihan. Jadi karena dia bersifat ini keras ya, ini tidak mudah larut, tidak mudah hilang, sehingga efek pada ujung tanaman jagung itu, ujung pucuk tunas baru itu akan lama, sehingga dia akan bisa bertahan di sana, dan secara tidak langsung dia akan mengusir hama-hama dari tanaman jagung tersebut ya. Baiklah sahabat tani semua, itu pengalaman kita dalam menggunakan obat ini. Jadi tetap bijaksana dalam penggunaannya, gunakan seperlunya, tetap semangat semua untuk sahabat tani. Salam sukses, jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.